Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Anggaong. Hari ini mau ngebahas tentang otoritas jasa keuangan. Oke teman-teman, ini di depan kita adalah namanya Ibu Ida ya. Ibu Ida adalah direktur dari perbankan. Ini coba saya tanya-tanya ya. Materi kita hari ini adalah mengenai tentang otoritas jasa keuangan ya Bu ya. Oke, mungkin bisa diuraikan dari awal Bu, peran OJK di perbankan ya Bu ya. Oke, perannya apa Bu ya? OJK itu apa Bu? Peran OJK itu sebenarnya pengawas ya Bu ya? OJK itu yang membuat sistem pengaturan dan juga dia berfungsi sebagai lembaga negara yang mengawasi sektor-sektor jasa keuangan. Oh, berarti bukan hanya perbankan aja ya Bu ya? Bukan, finance, fintech, semuanya diawasi. Yang belum diawasi sekarang itu koperasi, itu masih belum. Nanti ke depan rencananya OJK juga mengawasi koperasi. Sekarang sampai BPR. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita siapkan dulu nih teman-teman gelasnya, lalu kopinya. Kita minum kopi Blackburn, kopi asli dari biji pilihan, pasti bijinya tanpa campuran. Oke, teman-teman bisa dapatkan kopi ini di Tokopedia, cari aja Blackburn Coffee. Lembaga jasa keuangan, lembaga yang menyelenggarakan jasa keuangan itu kan tidak boleh merugikan masyarakat ya, tidak boleh merugikan masyarakat. Oleh karena itu dalam operasinya diawasilah oleh OJK supaya semuanya ada dalam kendali, ada sesuai dengan aturan, jadi tidak akan ada pihak yang dirugikan. Nah, kalau perbankan sendiri diawasinya gimana Bu? Kalau kita ini kan setiap tahun atau gimana Bu biasanya OJK Bu? Kalau OJK pemeriksaan ya, pemeriksaan secara resmi datang ke kantor PPRS misalnya atau ke perbankan ya, atau kemana itu adalah 1 tahun sekali, minimal 1 tahun sekali. Tapi secara tidak resminya sebetulnya OJK itu mengawasi sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nih seperti yang COVID sekarang ini, itu OJK intens. Dia gimana sistemnya Bu? Pengawasannya gimana? Kan dia jauh Bu, tidak ketemu ya. Pakai apa Bu? Pakai online apa gimana? Media baik WhatsApp misalnya, kemudian email. Oh, personal ya Bu ya, ke direktur atau bagiannya Bu ya? Bagian-bagian tertentu. Jadi malah terutama mungkin yang sekarang disorot itu adalah pembiayaan kredit. Oh, pembiayaan. Karena pasti banyak nasabah yang usahanya terganggu. Jadi sekarang mulai diawasi lebih ketat. Lagi dengan ada kebijakan pemerintah tentang restrukturisasi pembiayaan, penangguhan pembayaran, itu kan pasti banyak yang bertanya. OJK juga istilahnya di bawah menjalankan pengawasan untuk itu. Jangan sampai nasabah tidak tertolong, tapi bank juga jadi dirugikan gitu. Jadi mengambil jalan tengah. Oke, lanjut ya Bu ya. Pertanyaannya lah, kan kalau OJK itu kalau tiap tahun datang ke sini Bu ya, itu kan yang diperiksa bukan pembiayaan aja Bu ya. Berkas pembiayaan itu kan pasti diperiksa lah itu. Cuman yang lain-lainnya juga Bu. Iya. Ya kan? Apa aja itu Bu? Contohnya Bu, kayak kantor kas atau gimana gitu. Sebetulnya semua kegiatan operasional yang di perbankan tersebut itu diperiksa. Diperiksa ya? Iya. Sesuai atau tidak dengan aturan-aturan yang sudah ada, yang dibuat perusahaan sendiri, yang dibuat oleh OJK, itu pasti diperiksa. Mulai dari simpanan nasabah, pembiayaannya, kemudian bagaimana cara kita mengatur manajemen. Enggak, diperiksanya itu maksudnya apa Bu? Maksudnya apakah dengan realita apa gimana Bu yang diperiksa? Iya. Betul tidak aturan yang ada diterapkan, seperti kan misalnya orang nabung harus ada pengajuannya dulu, ada tanda tangannya, ada contoh tanda tangannya, itu kan diperiksa kan. Itu dilihat langsung ya, buktinya gitu ya? Iya, nanti dilihat. Memang sampel, kan OJK nggak mungkin memeriksa secara keseluruhan data, kan tidak mungkin, karena banyak sekali. Jadi diambil sampel, misalnya 10 terbesar penabung, itu diperiksa siapa, kemudian datanya betul tidak, ada tidak datanya. Jangan sampai nanti ada penabung fiktif.
Oh, terjadi juga. Fiktif itu gimana Bu? Fiktif itu Bu? Itu di datanya ada, di data penabungnya ada, padahal sebetulnya tidak ada gitu, orangnya tidak ada. Oh, tolong tidak ada. Itu bisa aja dibuat oleh individu di BPRS atau BPR di lembaga keuangan tersebut, seakan-akan ada gitu, padahal tidak ada. Tujuannya apa Bu? Bikin tabungan fiktif Bu? Ya, entahlah, kalau orang-orang umumnya gimana Bu tujuannya Bu? Apa memang untuk nyimpen dana goib Bu? Gimana? Bisa jadi kan seperti itu. Apalagi sekarang kan ada aturan sendiri dari PPATK yang simpanan tertentu kan harus diperiksa. PPATK itu sendiri apa tuh Bu? Pencucian uang ya. Teroris ya. Dan teroris ya. Oh, yang ditakutkan ialah teroris yang nyimpen uang di sini gitu ya Bu ya, diperbankan gitu ya. Yang uang, yang money laundry pakai rinso ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Ya itu makanya harus ada datanya dengan lengkap dan jelas bahwa ini memang real ada, tabungannya ada, bukti setorannya juga kan harus ada. Nggak bisa misalnya ada data nasabah tapi tidak pernah ada bukti setoran, kan nggak mungkin. Ya. Itu biasanya jangan sampai terjadi yang demikian, pokoknya itu repot nanti. Terus lanjut Bu, ini kalau OJK datang itu pemeriksaan itu kan biasanya ada lokasi cabang atau kantor kas ya Bu ya? Iya. Itu memang harus dilakukan atau gimana biasanya? Atau memang udah pernah kejadian di sini Bu seperti itu Bu? Memang kan tugas OJK itu memeriksa seluruh kegiatan operasional, memeriksa seluruhnya. Oleh karena itu sampai hal-hal yang detail, sampai terutama apalagi kantor cabang, kantor kas, ya, layanan kas, itu semuanya harus diperiksa betul tidak terjadi. Berarti langsung ke lokasi mereka ya Bu ya? Ke lokasi, bahkan ketika nasabah pembiayaan ada data pembiayaannya ini, mereka juga on the spot. Ke lokasi. Betul tidak orang tersebut minjem, mengajukan pembiayaan di kita dan cair dari kita. Terus jaminannya betul tidak, kan jaminan tidak berupa kendaraan, berupa tanah kan tidak kita pegang ya. Ada di nasabah kendaraannya, surat-suratnya ada di kita. Itu dilihat juga oleh OJK betul tidak ada barangnya, jangan sampai namanya ada jaminannya ini tapi ternyata jaminannya tidak ada. Jaminan tidak ada ya. Oh, itu itu informasi untuk teman-teman ya Bu ya. Kenapa kalau misalkan teman-teman itu kalau mengajukan perbankan itu mereka itu ditanya-tanya seputar jaminannya lebih detail ya Bu ya. Itu tujuannya mungkin itu seperti itu ya Bu ya. Tujuannya nanti perbankan atau mempertanggungjawabkan yang diajukan oleh nasabah tersebut ya Bu ya. Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan teman-teman ketik dulu di kolom pencarian www.tokopedia.com. Lalu di bagian kolom pencarian Tokopedia-nya teman-teman ketik kecimpring Cimahi lalu keluarlah dia produknya teman-teman. Cimpring mentah kiloan Cimahi, kita ketik aja, harganya Rp40.000. Cimpring spesial karena rasa merajai sebandung raya. Di Cimpring adalah makanan dari olahan dari bahan singkong yang dikeringkan masih mentah dan harus digoreng. Dijamin paling enak sebandung raya. Oke teman-teman, informasi ya untuk teman-teman ya. Ini kan teman-teman pengen tahu juga Bu, misalkan mereka tuh memeriksa antara perbedaan antara kantor kas, kantor layanan kas dan kantor cabang itu kan sesuai dengan apa yang kita informasikan ke OJK ya Bu ya. Harus sesuai ya Bu ya. Kenapa kalau nggak sesuai gimana Bu resikonya terhadap perbankan Bu sebenarnya? Apa disanksi atau gimana Bu? Misalkan contohnya kita buat kantor cabang tapi ngakunya kantor layanan kas atau kantor kas, gimana Bu? Ya, itu kan berarti pertama kita tidak transparan ya. Kita tidak transparan. Nah, salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan itu adalah transparansi. Nah, kita udah pasti kena sanksi kalau kayak gitu. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan keadaannya, itu berarti kita tidak transparan. Itu pasti kena sanksi. Sanksinya berupa apa biasanya Bu? Biasanya penurunan tingkat kesehatan. Si izin misalnya asalnya udah diizin kantor layanan lah ya, kantor kas ya. Ternyata kita di sana itu kantor cabang. Ternyata kantor cabang. Nah itu nanti si kantor kasnya sendiri, izin kantor kasnya sendiri akan dicabut oleh OJK. Oh gitu. Terus nanti direksinya juga akan ditegur, bahkan dikenai sanksi, bahkan diturunkan.
jabatannya. Yang membedakannya itu apakah posisi kantor kas itu menyerupai kantor cabang atau hanya labelnya aja yang tidak? Biasanya kalau kayak gitu sih mungkin ke labelnya ya, kita mengakunya sebagai kantor kas tapi di dalamnya misalnya tapi ternyata operasi di dalam itu sudah menyerupai kantor cabang mungkin gitu. Atau kebalikannya, kantor cabang tapi ternyata di dalam hanya terdiri dari 2 orang personal misalnya kan kayak gitu. Bisa aja kan terbalik. Itu sama-sama aja pelanggaran. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya Bu ya, perbedaan antara kantor cabang, kantor layanan, dan kantor kas ya Bu ya. Di konten berikutnya ya. Teman-teman jangan kemana-mana loh, tetap aja di konten Angga Ong ya. Oke,